Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian di akhir pekan yang sangat indah ini? Semoga masih pada tetap sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wangdong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 72. Yang mana pada Solen 2 episode 72 ini menceritakan Yoho yang merelakan apapun agar dirinya bisa mendapatkan bunga merah patah hati demi bisa menyelamatkan Dong-er. Dan Yoho juga akan menemukan buku peninggalan Tangsan sebelum Tangsan naik ke alam dewa. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini pun gadis api kemarin ngamuk karena es ekstrim yang dikeluarkan oleh Yoho. Dan melihat itu, Wang Ciur merasa ini berlebihan karena gadis api ini beraninya menggunakan mata air api untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat gadis api tadi bisa menggunakan mata air api, maka di sini Yoho pun juga akan menggunakan mata air es untuk melawan. Dan di sini pun Yoho langsung mengirim Suenu untuk langsung menuju ke mata air es tersebut. Perlahan pun Suenu ini berenang di dalam mata air es tersebut sebelum memulai aksinya. Dan setelah itu pun dia mulai menggunakan mata air es tersebut untuk diserap ke dalam dirinya. Terlihat gadis api ini pun berusaha untuk menghentikan itu. Namun bocil Suenu yang sudah menyerap mata air es tersebut langsung berubah ke wujud gadis salju dewasa dan langsung membakukan gadis api tersebut. Melihat wujud Suenu dewasa, terlihat Ciur ini sangat terkejut. Dan karena begitu melimpahnya energi langit bumi di tempat ini, membuat Suenu akhirnya merasakan kembali perasaan familiar seperti dulu lagi. Di sini bunga api kemarin sangat terkejut melihat kekuatan es yang sangat mengerikan ini. Sementara Ciur masih bertanya-tanya apakah ini wujud asli dari gadis salju yang sebenarnya. Di sini pun Yoho meminta agar Suenu mengakhiri pertempuran ini. Dan mendengar itu, di sini Suenu langsung berusaha menggunakan kekuatan esnya dan langsung menghancurkan gadis api yang sudah beku tadi. Kemudian Suenu bertanya, bukankah tadi bunga api ini sangat membanggakan dirinya? Di sini pun Yoho meminta agar Suenu tak menyakiti bunga api tersebut. Dan karena itu, Suenu tak jadi menyerang bunga api tadi, serta akan mengampuni bunga api tersebut kali ini. Di sini pun Yoho bertanya, apakah ingatan Suenu ini sudah pulih? Namun tanpa menjawab, Suenu kembali melepaskan energi mata air es tersebut dan kembali berubah menjadi bocil lagi, kemudian langsung masuk ke dalam tubuh Yoho kembali. Setelah itu bunga api ini memberi selamat karena Yoho sudah lulus ujian darinya. Dan karena itu, sekarang Yoho bisa memasuki air mata es dan api untuk mencari ramuan yang Yoho butuhkan. Tak lama kemudian pun, Yoho mencium aroma yang sangat kaya akan energi. Terlihat tanaman di sekitar tunduk setelah ada tanaman lain yang muncul, yang mana ternyata tanaman ini diberi nama Youxiang Jiluo oleh Tangsan. Dan Yoho bisa memanggil bunga ini dengan sebutan Yoyo saja. Kemudian Yoyo ini bertanya apa yang Yoho cari di tempat ini. Dengan cepat pun Yoho mengutarakan niat kedatangannya itu bahwa dia ingin mencari ramuan patah hati merah untuk kekasihnya. Dan mendengar itu, terlihat Yoyo ini pun akan memperlihatkan di mana bunga itu berada. Namun Yoyo meminta satu syarat sebelum memperlihatkan letak bunga tersebut. Dan Yoyo mengatakan jika mereka yang mempunyai perasaan tulus yang dapat memetik bunga itu, karena bunga itu membutuhkan cinta sejati. Dan jika Yoyo berani memakan ramuan yang disediakan Yoyo ini untuk menguji khasiatnya, baru Yoyo akan mempercayai Yoho. Tanpa berpikir panjang pun, Yoho langsung memakan ramuan tersebut. Di sini pun Ciur bertanya apakah Yoho tak mempertimbangkannya dulu. Namun Yoho berkata jika dirinya akan melakukan apapun demi menyelamatkan nyawa Dong-er. Dan kondisi Dong-er akan semakin buruk jika mereka menunda lagi. Tiba-tiba di sini pun Yoho ini langsung merasakan efek dari bunga yang barusan ditelan. Yang mana hal itu membuat Yoho merasakan sakit di matanya. Melihat itu di sini Ciur mengancam akan membinasakan mereka jika terjadi sesuatu kepada Yoho, tak peduli mereka adalah ramuan ilahi. Namun Yoho meminta Ciur tak emosi karena bunga ini tak mencelakai dirinya. Terlihat di sini jika efek ramuan tadi langsung masuk ke seluruh meridian Yoho ini. Dan karena hal tersebut, mata roh Yoho yang semula mempunyai 1 garis kini langsung memiliki 6 garis di sisinya. Di sini Ciur bertanya, apakah roh pelindung bawaan Yoho terlahir untuk kedua kalinya karena hal tadi? Namun Yoho menjawab bahwa dirinya tak yakin akan hal itu.
Tapi yang pasti adalah ada 4 ranah di mata iblis ungu, yaitu pandangan menyeluruh, pandangan detail, penglihatan biji kecil, serta penglihatan tanpa batas. Dan karena ramuan barusan, mata iblis ungunya sekarang sudah mencapai tingkat terakhir, yaitu ranah penglihatan tanpa batas. Dan sekarang Yoho tak perlu lagi melihat dengan mata fisiknya, namun melalui mata pikiran, yaitu mata yang tak akan bisa ditipu oleh ilusi apapun. Dan di sini pun Yoho sangat berterima kasih kepada Yoyo ini. Namun Yoyo meminta Yoho tak berterima kasih padanya karena seharusnya Yoho berterima kasih kepada dirinya sendiri dan juga orang itu. Yoho pun bertanya siapa orang yang dimaksud. Kemudian pun Yoyo ini memberi Yoho sebuah buku yang adalah catatan teknik Xuantian. Yang mana buku itu adalah buku peninggalan pendiri sekte Tang, yaitu Tang San. Dan buku ini pun diambil dari bab obat serta racun dalam catatan harta karun sekte Tang. Tang San juga menjelaskan dalam buku itu jika penggunaan racun serta obat-obatan dapat menyelamatkan dan menyakiti orang lain. Maka dari itu Tang San berpesan agar Yoho memperlakukan keduanya itu dengan hati-hati. Yoyo pun meminta Yoho cepat membaca karena buku itu harus segera dikembalikan lagi kepadanya. Mendengar itu, terlihat Jiu'er langsung memasang wajah sinis. Buku itu juga menjelaskan jika ramuan patah hati merah hanya untuk para pasangan sejati. Maka dari itu bunga yang luar biasa itu akan memilih tuannya sendiri. Tang San juga menceritakan dalam buku itu jika puluhan ribu tahun yang lalu istrinya atau Xiaowu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang San yang sedang dalam kesulitan. Dan meski jiwanya tercerai-berai dan raganya musnah, namun ramuan ini bisa menyelamatkan Xiaowu. Dan sebagai tanda terima kasih, mereka berdua menanam kembali bunga itu di mata air es dan api sebelum dirinya naik ke alam dewa. Dan Tang San sengaja meninggalkan itu agar bisa ditemukan oleh pasangan kekasih yang ditakdirkan. Setelah membaca itu pun, Yoho langsung meminta Yoyo untuk membawanya menemukan ramuan patah hati merah yang dimaksud. Dan tak lama setelah itu pun, Yoyo pun memperlihatkan tempat bunga itu berada, yang mana bunga itu dilindungi oleh api tertinggi dan rumput biru perak. Dengan menggunakan pendorong pemandu rohnya, Yoho langsung naik ke tempat itu. Sementara di dalam Tian Meng tak menyangka jika cinta sejati bisa merubah ilusi menjadi keilahian, dan api spiritual bisa berbentuk tanpa substansi. Dan Yoho benar-benar bisa memasuki alam wujud dan tak berbentuk dengan mudah. Yoho teringat pesan Tang San di buku itu bahwa inilah ramuan patah hati merah, yang mana saat memetiknya, Yoho harus memikirkan kekasihnya. Kemudian Yoho harus meneteskan darah pada kelopak bunga itu. Namun setelah meneteskan darahnya, Yoho merasa ada keanehan karena bunga itu seperti menolak darah Yoho. Melihat itu Yoyo merasa jika perasaan Yoho ini tak cukup tulus. Namun bunga api memberitahu jika itu terjadi karena es ekstrim sudah membakukan darah di jantung Yoho. Di sini pun Yoho mencoba membuat luka yang lebih besar agar darahnya lebih banyak mengenai bunga itu. Namun terlihat jika bunga itu masih belum mau memilih Yoho sebagai tuannya. Jiu'er yang melihat itu pun meminta Yoho untuk segera menghentikan itu. Yoyo juga memberitahu jika sifat mata air yang adalah api ekstrim, dan Yoho akan mati terbakar jika menyentuh mata air tersebut. Jiu'er pun meminta Yoho tak melakukannya karena Yoho akan mati jika itu terjadi. Namun di sini Yoho tetap kekeh dan menggunakan tangan gioknya untuk menahan panasnya air itu agar darahnya bisa mencair. Bahkan tak hanya itu saja, karena di sini Yoho meminum air dari mata air api itu agar darah di jantungnya juga mencair. Di sini terlihat jika Yoho harus menahan panasnya api di tubuhnya itu, sementara Jiu'er hanya bisa diam melihat itu. Terlihat di sini darah Yoho mulai mencair dan berhasil mengenai bunga tersebut. Yang mana karena hal tersebut, kini Yoho berhasil mendapatkan ramuan patah hati merah itu. Namun meskipun berhasil, Yoho harus terjatuh tak sadarkan diri karena dirinya sudah terluka hebat. Dan melihat itu pun, Jiu'er langsung berusaha menangkap tubuh Yoho ini. Sementara itu Dong'er yang tak sadarkan diri pun masih bisa merasakan penderitaan Yoho ini. Sedangkan Jiu'er yang melihat keadaan Yoho bertanya-tanya, apakah bagi orang-orang seperti Yoho, nyawa bisa semudah itu dikorbankan demi orang lain. Yoho yang sudah terluka parah pun hanya bisa meminta tolong pada Jiu'er agar dia memberikan bunga itu untuk Dong'er. Di sini pun Jiu'er bertanya pada Yoyo apakah Yoho akan mati, dan Yoyo menjawab bahwa itu bisa jadi. Mendengar itu Jiu'er mengancam akan membunuh semua jika Yoho sampai mati, dan Jiu'er meminta Yoyo agar membantunya memikirkan cara. Yoyo pun mengatakan jika awalnya memang tak ada cara, namun melihat sikap Jiu'er terhadap Yoho ini, maka mungkin masih ada kesempatan hidup untuk Yoho tersebut. Di sini terlihat jika bunga patah hati merah tumbuh kembali di tempat tadi berada.
sementara Cior berhasil membawa Yoho ke pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Teman-teman Yoho yang melihat itu langsung menghampiri dengan rasa khawatir. Setelah itu pun, Cior langsung membaringkan Yoho di kasurnya. Dan dengan cepat pula, tetua Juan Yusen langsung mencoba mengobati Yoho menggunakan roh pelindung beliau. Di sini Bebe bertanya pada Cior kenapa Yoho bisa seperti ini. Dan Cior memberitahu bahwa Yoho memaksakan diri meminum seteguk air dari mata air api. Kemudian Yoho memuntahkan darahnya agar bisa mengambil ramuan patah hati merah untuk Wang Dong-er. Namun karena hal tersebut, tenggorokannya terluka, saluran pernafasannya dan organ dalam lainnya terbakar. Susan Si pun tak menyangka demi menyelamatkan Wang Dong, Yoho sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Kemudian di sini Tuan Xuanzi bertanya pada Tetua Juan bagaimana keadaan Yoho ini. Dan Tetua Juan memberitahu bahwa organ dalam Yoho sudah terbakar dan tak bisa diselamatkan lagi. Namun entah kenapa, ternyata masih ada secercah kekuatan hidup yang mempertahankan vitalitasnya. Mendengar itu di sini Bebe langsung merasa jika Wang Cior ini yang menyelamatkan Yoho. Kemudian di sini pun Tuan Xuanzi memastikan bagaimana keadaan Yoho ini. Dan Tetua Juan berkata jika untuk nyawa Yoho tak perlu dikhawatirkan. Namun karena tubuhnya sudah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan esensi langit dan bumi, Tetua Juan tak berani gegabah untuk menyuntikkan kekuatan roh demi menyembuhkan Yoho. Dan mereka hanya perlu menunggu kekuatan penyembuhannya untuk memperbaiki organ-organ dan bisa sadar secara alami. Kemudian di sini Tuan Xuanzi bertanya bagaimana dengan kondisi Dong-er. Setelah itu terlihat Tetua Juan Yusen ini langsung masuk ke dalam kamar Dong-er dan memberikan bunga patah hati merah tersebut untuk Dong-er. Terlihat di sini bunga tersebut secara otomatis masuk ke dalam diri Dong-er yang tak sadarkan diri tersebut. Dan terlihat Tetua Juan ini langsung lega melihat itu. Tak lama kemudian Nanan dan Xiaoxiao terlihat senang melihat Dong-er yang perlahan membuka matanya. Di sini Dong-er langsung berdiri dan langsung bertanya apa yang terjadi dengan Yoho. Xiaoxiao pun juga langsung memberitahu jika Yoho terluka demi mendapatkan obat untuk menyelamatkan Dong-er ini. Dan mendengar itu pun Dong-er langsung lari menuju kamar Yoho dirawat. Di sini semua orang hanya bisa terdiam melihat Dong-er yang memasuki kamar itu. Dan melihat keadaan Yoho yang terluka parah, di sini Dong-er hanya bisa menangis. Terlihat Dong-er hanya bisa menangis sambil terus menyentuh semua luka yang ada pada diri Yoho ini. Dan di sini Bebe memberitahu Dong-er jika Wang Cior lah yang menyelamatkan Yoho tersebut. Kemudian karena hal tersebut, di sini Dong-er hanya bisa berterima kasih kepada Cior tersebut. Kemudian pun Dong-er berkata bahwa dirinya yang akan menunggu Yoho di sini sampai Yoho terbangun. Setelah itu pun Dong-er membuat ikrar janji bahwa mulai sekarang dirinya adalah istri Yoho. Serta Dong-er juga berjanji akan menjaga Yoho seumur hidupnya. Bahkan jika Yoho mati, maka Dong-er juga tak mau hidup sendirian. Terlihat di sini pun Dong-er teringat pertama kali mereka bertemu saat Dong-er masih menyamar menjadi Wang Dong laki-laki. Di sini Dong-er juga teringat jika saat itu Yoho bisa selalu mengalahkan dirinya. Dan terlihat dengan sabar, Dong-er ini terus merawat luka Yoho tersebut. Hari pun terus berganti dan terlihat teman-teman Yoho yang cemas, sementara Cior memilih berada di depan pavilion Dewa Laut saja. Dong-er juga terus menceritakan segala sesuatu kepada Yoho karena meskipun tak sadarkan diri, namun Dong-er yakin jika Yoho bisa mendengarnya. Bahkan di sini, Dong-er juga tak malu untuk membantu Yoho menelan pil bagi penyembuhannya. Dong-er pun terus teringat kebersamaannya bersama Yoho selama ini. Dan Dong-er juga teringat saat Yoho mengutarakan isi hatinya saat di pesta perjodohan Dewa Laut waktu itu. Dan pada Solen 2 episode 73, terlihat semua orang cemas apakah Yoho bisa siuman karena turnamen Master Roh akan segera dimulai. Dan mereka akan langsung mempersiapkan pengganti Yoho karena penyakit Yoho ini semakin parah dan sulit untuk disembuhkan. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 73 ini. Bagaimana nih menurut kalian episode kali ini?
Nostalgia banget ya kan sama kisah Tangsan di Solen 1. Dan apakah Yoho bisa disembuhkan atau malah akan lumpuh total? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 73. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan hati-hati buat kalian yang mau malam mingguan. Dan see you next episode. 不要，你会死的！